Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jawhar Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajmain, khususan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syaikh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrida 'alaina min barakati fid darain. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Warujihat jeung diunggulkeun naon ziyadatul imani, tambah-tambah iman. Ini menurut pendapat yang pertama. Bima ku sebab perkara tajidu tambah-tambah naon taatul insan, taatna manusia. Wa naqsuhu jeung diunggulkeun naon ngurangana iman. Binaksiha ku sebab kurangna taat. Wakila jeung menurut satu pendapat, wakila jeung dibasakeun henteu ngurangan, henteu nambahan ieu iman teh. Wakila jeung dibasakeun deui lahul fa, henteu aya ikhtilaf eta anu bukti kada nya kitu pisan qad nukila anu teman-teman geus ditukil ieu za. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir akan membahas tentang bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Karena yang namanya pembahasan iman menjadi penting dalam ajaran Islam. Karena iman itu kan tasdikul qalbi, membenarkannya hati. Dan karena iman berbicara persoalan pembenaran tasdik atau membenarkannya hati, tanpa keimanan, keislaman seseorang justru dipertanyakan. Tidak mungkin seseorang mengatakan dirinya berislam di saat yang sama mengingkari kebenaran Allah, tidak mempercayai kanjeng Nabi, para malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir. Oleh karenanya ketika seseorang menyatakan beriman kepada Allah, berarti dia meyakini dengan pasti bahwa Allah adalah zat yang maha menciptakan sebagai kholik. Begitu juga ketika dia beriman bahwa kanjeng Nabi SAW merupakan utusan Allah. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam lika-liku kehidupan, seorang itu tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan hidup. Ada kalanya ujian tersebut membuat dirinya down, lalu berasumsi bahwa iman yang dimilikinya sedang berkurang. Dan pada kondisi yang lain, ketika dia beribadah kepada Allah, ia merasa iman sedang naik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahwa iman itu menurut pendapat yang mu'tamad bisa naik, bisa turun. Yaitu yang merupakan pendapat pertama. Jumhur ulama Asy'ariyah berpandangan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun dengan sebab bertambahnya ketaatan. Demikian juga bisa berkurang keimanan
apabila terjerumus dalam satu kemaksiatan. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa pendapat. Tadi pendapat pertama merupakan jumhur Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Pendapat kedua ini dari Imam Abu Hanifah. Nah, berpendapat iman tidak bertambah juga tidak berkurang. Yang ketiga, menurut sebagian ulama, iman bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Dan yang keempat, ini khilaf. Ya. Khilafnya khilaf lafzi atau perbedaan dari segi lafalnya saja. Sedangkan substansinya tetap sama. Mari kita bedah satu-satu. Menurut pendapat pertama yang mengatakan iman dapat bertambah dan berkurang karena berpedoman pada firman Allah dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathun imana. Yang artinya wallahu bil murad. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayat Allah, ayat-ayat di sini bisa ayat yang tertulis maupun ayat yang tidak tertulis kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Nah, ayat tersebut menjelaskan salah satu bertambahnya iman itu dengan mendengarkan Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Dan jumhur ulama Asy'ariyah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa iman dapat bertambah juga bisa berkurang. Wa hadhil ayat kulluha tanusu ala ziyadil iman wa makana qabilan li ziyadati fa huwa qabilun linnaqsi. Ayat tersebut menjadi nas atau dalil atas bertambahnya iman. Apapun yang bisa menerima tambahan, maka dapat juga menerima kekurangan. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, menurut ulama, iman itu terbagi-bagi. Ada yang pertama, imannya para nabi. Ya. Kalau imannya para nabi itu yajid walayankus. Ini yang pertama nih. Imannya para nabi, imannya para rasul itu bertambah terus. Tidak pernah berkurang. Naik terus, tidak pernah turun. Ini imannya para nabi, imannya para rasul. Yang kedua, imannya para malaikat. Tidak naik, juga tidak turun. Ini imannya para malaikat. Karena malaikat itu kan tidak memiliki hawa nafsu. Karakternya, tabiatnya taat kepada Allah. Yang ketiga, imannya kebanyakan muslimin, muslimat, kaum muslimin. Bertambah karena menjalankan ketaatan, berkurang karena melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, menurut pendapat yang kedua bahwa iman itu stagnan, tidak bertambah dan juga berkurang. Jadi selain Abu Hanifah, Imam An-Nasafi, ya, mereka berpendapat bahwa iman itu kan tasdikul qalbi, pembenarannya hati. Jadi tidak bertambah juga tidak berkurang. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka beralasan bahwa surat Al-Anfal yang dijadikan argumen bagi kelompok pertama bukan pertanda bahwa iman bisa bertambah juga berkurang. Melainkan yang maksud dengan bertambah di sini ialah disebabkan iman bertambah karena mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian menurut Imam At-Taftazani, beliau menjelaskan bahwa maksud tasdik atau pembenaran dalam iman yaitu pembenarannya hati.
yang sampai pada tunduk dan patuh. Definisi ini tidak dapat tergambar akan adanya pertambahan dan berkurangnya iman, meskipun pelakunya berbuat amal kebajikan ataupun keburukan. Tasdiknya tetap sama, tidak berubah. Makanya menurut Imam Abu Hanifah, iman tidak bertambah juga tidak berkurang. Maksud iman di sinilah tasdik. Oleh karenanya menurut Imam Abu Hanifah ada 3 bagian iman nih. Pertama, tasdikun bil jinan, membenarkan dengan hati. Ini syarat sahnya iman. Yang kedua, ikrarun bil lisan, ikrar dengan lisan. Ini syarat terpenuhinya hukum-hukum duniawi. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, beramal dengan anggota badan. Ini merupakan syarat kesempurnaan iman. Berikutnya menurut pendapat ketiga berpendapat bahwa iman dapat bertambah tapi tidak berkurang. Hujah mereka karena melihat yang dimaksud iman terdiri dari 3 bagian tadi, yaitu berupa ucapan, amal, dan i'tiqad. Qaul atau ucapan yang dimaksud di sini adalah ucapan syahadat. Syahadat tentunya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ia hanya sebatas ucapan yang keluar dari mulut seseorang sebagai penanda bahwa orang tersebut telah beriman. Sedangkan amal soleh ini bisa bertambah juga bisa berkurang. Adapun i'tiqad bisa bertambah tapi tidak berkurang. Seandainya berkurang, maka tentu akan hilang apa yang diyakininya dan keimanannya, karena sudah bercampur dengan syak atau ragu-ragu. Dan menurut pendapat yang keempat, yang terakhir, ini menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Haramain. Ini kedua ulama ini mengambil jalan tengah. Ya. Menurut kelompok ini, khilaf yang terjadi adalah khilaf lafzi, khilaf perbedaan secara lafaz saja. Maksudnya, iman adalah persoalan tasdik, tapi kesempurnaannya dengan amal. Jadi iman itu kan tasdikul qalbi, membenarkannya hati. Nah, sempurnanya iman dengan apa? Dengan amal. Sederhananya, mereka melihat dari asal muasal iman terdiri dari tasdik. Manusia ada kalanya ia membenarkan, ada juga tidak. Konsekuensinya, ketika ia membenarkan, berarti ia beriman. Dan tatkala tidak, berarti sebaliknya atau tidak beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun bagi ulama yang berargumen bahwa iman bertambah dan berkurang, dinilai karena berpegang pada kesempurnaan iman, yakni pada amal soleh. Karena amal soleh bisa menyebabkan iman berkurang dan juga bertambah. Ketika seorang muslim, dia melakukan amal soleh, dia melaksanakan sholat, puasa, ngaji, misal, maka imannya bertambah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka imannya akan berkurang. Nah, ini pendapat yang mu'tamad, ya, menurut pendapat dari golongan Asy'ariyah, bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Bertambah dengan menjalankan ketaatan, berkurang ketika menjalankan maksiat atau perbuatan dosa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.